Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zakia Yasmin dengan NIM 25002522026. Kelas MAN 2C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang materi integrasi anatomi bisnis dan strategi pemasaran digital. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nana Narendra Mufarno SEMM atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila selama penyampaian materi terdapat kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Jadi ini adalah tujuan yang akan saya presentasikan pada materi PPT saya. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana bisnis yang berkembang dengan fondasi yang kuat dan strategi digital marketing yang sangat tepat. Saya juga akan membahas hubungan antara bentuk usaha, pengelolaan resiko, permodalan, dan pemasaran digital dalam mendukung perkembangan bisnis. Ini adalah gambaran umum dari presentasi saya. Yang pertama itu ada dasar bisnis, strategi pemasaran, lalu perencanaan dan pelaksanaan strategi digital, dan evaluasi keberhasilan pemasaran digital. Pada materi 1, yaitu membedah anatomi bisnis di Indonesia, bisnis adalah kegiatan mengelola sumber daya menjadi barang atau jasa yang bernilai. Tujuannya bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi lingkungan. Konsep utama bisnis adalah agar nilai produk memiliki keunggulan dibanding pesaing. Tujuan bisnisnya memperoleh keuntungan agar usaha dapat terus berkembang, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menjalankan kegiatan bisnis secara efektif, perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan dan membangun ekonomi. Contoh sederhananya, seorang pengusaha mengelola bahan baku seperti tepung, gula, dan telur menjadi roti, lalu memasarkannya melalui media sosial dari hasil penjualan. Ia memperoleh keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, pembahasan pada materi 2, yaitu manajemen pemasaran digital dan media sosial untuk digital marketing. Digital marketing adalah pemasaran menggunakan internet atau media sosial. Strategi ini lebih luas jangkauannya, lebih hemat, serta memudahkan komunikasi. Tujuannya meningkatkan kesadaran merek, menjangkau lebih banyak konsumen, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Contoh sederhananya, misalnya seorang mahasiswa yang ingin membangun usaha seperti minuman kekinian yang mempromosikan produknya melalui Instagram, TikTok, atau aplikasi-aplikasi online lainnya seperti video testimoni dan promo juga bisa disediakan pada aplikasi-aplikasi tersebut. Ini adalah gambaran peta konsep
yang ada dalam presentasi saya. Yang pertama itu ada struktur bisnis, itu ada pemilihan badan usaha, manajemen resiko, dan permodalan. Terus tahap yang kedua itu sinergi struktur bisnis dengan strategi pemasaran digital. Itu ada STP dan bauran pemasaran 4P. Terus tahap yang ketiga pelaksanaan strategi pemasaran digital. Lalu yang keempat evaluasi keberhasilan kampanye digital. Itu ada indikator kinerja atau KPI, return on investment atau ROI, dan analisis atau optimasi. Lalu ini adalah contoh studi kasusnya. Jadi studi kasusnya itu seorang mahasiswa yang mau membuat usaha kecil-kecilan dengan modal pribadi dan pemasaran yang masih terbatas. Setelah menggunakan aplikasi Instagram, TikTok, dan Shopee, serta bekerja sama dengan konten kreator lokal, kayak food vlogger gitu, penjualannya meningkat, namun ia membutuhkan modal tambahan dan kapasitas produksi. Pada analisis kasus, pada kasus tersebut, pengusaha tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk harus didukung dengan strategi pemasaran yang baik. Ketika usaha berkembang, bentuk usaha juga perlu disesuaikan agar lebih mudah memperoleh modal dan mengembangkan bisnis, misalnya melalui atau menjadi PT. Selanjutnya, rekomendasi solusinya. Ada dua, yaitu mengoptimalkan strategi digital marketing dan mengembangkan bisnis dan meningkatkan kualitas usaha. Solusinya meningkatkan digital marketing melalui konten yang konsisten, promo influencer, dan iklan digital. Selain itu, bisnis perlu meningkatkan kapasitas produksi, menjaga kualitas, melakukan evaluasi, serta mempertimbangkan perubahan bentuk usaha menjadi PT. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa perbedaan pemasaran tradisional dengan digital marketing? Apakah ada pertanyaan lain? Saya akan mencatat dulu. Saya ingin bertanya, mengapa digital marketing penting bagi bisnis? Pertanyaan dari Chelsea. Perbedaan pemasaran tradisional dan digital marketing, yaitu pemasaran tradisional menggunakan media seperti koran, radio, atau baliho. Sedangkan digital marketing itu lebih menggunakan internet dan media sosial, serta menggunakan influencer seperti food vlogger kalau di makanan atau produk-produk, sehingga lebih mudah terjangkau target pasar. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Monica. Mengapa digital marketing penting bagi bisnis? Karena digital marketing itu dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan biaya yang lebih efisien dan meningkatkan penjualan dan membantu hubungan dengan pelanggan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jadi kesimpulannya, keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh fondasi yang kuat, pengelolaan resiko, dan permodalan yang baik. Digital marketing membantu memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan menggabungkan keduanya, bisnis dapat berkembang dan mampu bersaing di era digital. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang
teman-teman berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.